Abi palsu sebuah istilah yang langsung menimbulkan bayangan tentang dosa yang tak terampuni, penyesatan besar-besaran, dan kehancuran moral yang mengakar dalam sejarah umat manusia. Tidak ada keraguan bahwa mengklaim diri sebagai nabi adalah pelanggaran yang luar biasa dalam pandangan agama, sebuah tindakan yang dapat menghancurkan iman dan membingungkan jutaan jiwa. Namun ada satu pertanyaan yang mengejutkan dan menggelitik pikiran. Bagaimana jika seorang nabi palsu justru menyandang gelar syahid di akhir hayatnya? Gelar ini biasanya dipersembahkan kepada mereka yang meninggal dalam perjuangan sa'i, sebuah simbol keberanian dan ketulusan dalam mengabdi kepada kebenaran. Lalu bagaimana mungkin seseorang yang dianggap sebagai penyesat umat justru mendapatkan penghormatan seperti itu? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam yang melampaui batas pemahaman kita? Ini bukan sekedar kisah tentang kesalahan manusia, tetapi tentang keagungan rencana skenario Allah yang penuh hikmah dan pelajaran. Kisah yang akan membuat kita tercengang dan takjub. Jadi, siapakah sosok nabi palsu yang penuh kontroversial ini sebenarnya? Apakah kisah hidupnya penuh paradoks, atau ada kebenaran tersembunyi di baliknya? Dalam episode kali ini kita akan mengungkap fakta mengejutkan tentang tokoh kontroversial ini dan bagaimana akhir hidupnya mengubah persepsi banyak orang. Bersiaplah, karena ini bukan kisah nabi palsu seperti yang pernah kalian dengar sebelumnya. Karena kisah ini akan membawa kita menyelami makna tak terduga di balik tindakan hukuman dan hikmah ilahi yang mengubah segalanya. Namun sebelum lanjut ke dalam kisah yang penuh pelopus ini, alangkah baiknya buat teman-teman alam semesta 212 untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Fenomena munculnya nabi palsu pasca wafatnya Rasulullah SAW merupakan salah satu episode penting yang turut mewarnai sejarah awal Islam. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW meninggalkan dunia pada tahun 632 Masehi, sebuah masa di mana umat Islam sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan keberlanjutan ajaran yang telah Rasulullah sampaikan. Dalam suasana tersebut, muncul sejumlah tokoh yang mengaku menerima wahyu dan mendeklarasikan dirinya sebagai penerus kenabian yang tentu saja bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Salah satu figur yang paling menonjol dalam episode kali ini adalah Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi, seorang tokoh kontroversial yang tak hanya mencuri perhatian pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan narasi sejarah yang kaya akan pelajaran bagi generasi berikutnya. Thulaihah berasal dari suku Bani Asad, dan ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia mengaku menerima wahyu dari Allah dan menyatakan dirinya sebagai nabi. Klaim ini menyebabkan banyak pengikutnya dari suku Bani Asad dan beberapa suku lainnya percaya padanya. Namun tindakan Thulaihah dianggap sebagai bentuk kemurtadan oleh umat Islam karena ia menentang ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi merupakan sosok yang lahir dari darah kepemimpinan, seorang pemimpin karismatik suku Bani Asyad yang membawa pengaruh besar di dataran Najd. Ia dilahirkan dalam keluarga terpandang yang memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat, sebuah asal-usul yang menempatkan dirinya dalam jalur takdir sebagai seorang pemimpin. Pendidikan dan pengalaman yang ditanamkan oleh keluarganya sejak dini tidak hanya memupuk kecerdasannya, tetapi juga membentuk kepribadiannya sebagai sosok yang tegas, bijaksana, dan berwibawa. Desa Najd dengan gurun-gurun yang gersang dan cuacanya yang keras menjadi latar tempat Thulaihah tumbuh dewasa. Lingkungan ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga medan ujian yang menempuh keberanian dan kemandirian. Sebagai seorang pemuda, Thulaihah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa. Ia dikenal karena kecerdasannya dalam menyelesaikan konflik antar suku dan kemampuannya untuk memimpin pasukan dalam pertempuran. Hal ini membuatnya diakui sebagai pemimpin suku Bani Asad pada usia yang relatif muda. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi dari suku-suku Arab yang datang ke Madinah untuk menyatakan keimanan mereka kepada Islam.
Tahun ini dikenal sebagai tahun delegasi atau Am al-Wud, di mana banyak suku-suku Arab mengirimkan perwakilan untuk berbayat kepada Nabi. Tulaiha sebagai pemimpin Bani Asad menyadari pengaruh Islam yang semakin meluas dan kemampuannya untuk menyatukan suku-suku Arab di bawah satu ajaran. Ia melihat peluang untuk memperkuat posisi politik dan spiritual kaumnya dengan bergabung ke dalam barisan umat Islam. Motivasi Tulaiha dalam memeluk Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga praktis sebagai pemimpin yang berpandangan jauh. Ia memahami bahwa bergabung dengan umat Islam akan memberikan stabilitas bagi sukunya dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal. Selain itu, ajaran Islam yang menekankan kesetaraan keadilan dan persaudaraan menarik bagi banyak suku, termasuk Bani Asad. Tulaiha memimpin delegasi Bani Asad untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam pertemuan tersebut, ia menunjukkan sikap hormat dan keimanannya untuk berbayat kepada Nabi serta menerima ajaran Islam. Rasulullah SAW menyambut mereka dengan penuh keramahan, seperti yang beliau lakukan kepada semua delegasi yang datang. Tulaiha dan rombongannya menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Bayat ini menandai babak baru dalam kehidupan Tulaiha yang sebelumnya hidup di bawah tradisi dan kepercayaan era jahiliyah. Dengan berbayat, ia tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga berikrar untuk menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam di kalangan kaumnya. Sebuah komitmen yang menuntut kesungguhan hati dan tekad yang kuat. Setelah kembali ke wilayahnya, Tulaiha mulai memperkenalkan ajaran Islam kepada suku Bani Asad dan berusaha untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Sebagai seorang pemimpin yang karismatik, Tulaiha memiliki kekuatan untuk mengarahkan pengikutnya dalam keputusan penting. Ketika ia memutuskan untuk berbayat kepada Rasulullah SAW, banyak anggota suku Bani Asad yang mengikuti jejaknya dan memeluk Islam. Proses ini menunjukkan kuatnya pengaruh seorang pemimpin dalam membentuk pandangan dan keyakinan kaumnya, terutama dalam masyarakat suku yang sangat menghormati pemimpin mereka. Penerimaan Islam oleh Tulaiha dan sebagian besar pengikutnya membantu memperkuat penyebaran agama Islam di wilayah Najd dan suku-suku sekitar. Meskipun banyak pengikutnya memeluk Islam, tidak semua anggota suku langsung sepenuhnya memahami atau menerima ajaran baru ini. Kebiasaan dan tradisi pra-Islam masih menjadi tantangan dalam penyelarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Tulaiha harus menghadapi tugas berat dalam membimbing kaumnya untuk benar-benar memahami inti dari ajaran Islam. Di sisi lain, beberapa pengikutnya mungkin melihat konversi ini sebagai bagian dari strategi politik yang membuat mereka menerima Islam tanpa benar-benar menghayatinya secara spiritual. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW dalam upaya menyatukan umat Islam yang berasal dari berbagai suku dengan latar belakang berbeda. Sebagai pemimpin, tindakan Tulaiha berbaiat kepada Rasulullah SAW tidak hanya meningkatkan statusnya di mata umat Islam, tetapi juga memberikan validasi pada kepemimpinannya. Sebuah suku yang memiliki pemimpin yang dikenal secara nasional, bahkan oleh Nabi Muhammad SAW, memperoleh kehormatan yang lebih besar dalam struktur masyarakat pada masa itu. Hal ini memberikan keuntungan politik bagi Bani Asad, terutama dalam menjalin hubungan dengan suku-suku lain yang juga memeluk Islam. Namun dampak ini juga berujung kepada konflik di masa mendatang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Tulaiha kembali kepada ambisi pribadinya dan membuat klaim kenabian. Dalam situasi ini, Tulaiha melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. Ia mengklaim bahwa dirinya menerima wahyu dari Allah, seraya menempatkan dirinya sebagai nabi yang diutus untuk menggantikan peran Rasulullah SAW. Klaim ini merupakan bagian dari upayanya untuk mempersatukan suku-suku di bawah kepemimpinannya dan memperkuat kekuasaan politiknya, sekaligus menghindari kewajiban suku Bani Asad untuk tunduk kepada otoritas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai pemimpin suku, Tulaiha memiliki pengaruh besar atas Bani Asad. Banyak pengikutnya yang menerima klaim kenabiannya, sebagian karena loyalitas kepada pemimpin mereka, dan sebagian lagi karena merasa bahwa klaim tersebut dapat memberikan keuntungan politik. Selain itu, beberapa suku lain seperti Ghatafan juga mulai mendukung Tulaiha karena ia dianggap sebagai simbol pemberontakan melawan otoritas Madinah. Tulaiha menggunakan statusnya sebagai pemimpin
untuk menyusun strategi militer. Ia berusaha menarik dukungan dengan mengklaim memiliki mukjizat yang mendukung kenabiannya. Meskipun klaim ini tidak sebanding dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam sejarah Islam, tidak jelas apa yang memotivasi Tulaihah mengaku sebagai nabi. Bisa jadi hal itu ia lakukan semata-mata karena persaingan kafilah. Dalam dakwahnya, Tulaihah tidak mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Hal ini juga tak dilakukan oleh mereka yang mengaku-ngaku nabi selain dirinya. Mereka tak menyerukan agar masyarakat Arab kembali ke tradisi lama menyembah berhala. Karena dakwah tauhid sudah begitu menyebar, paganisme di Jazirah Arab sudah berhasil dibabat habis oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir tidak ada pemikiran Tulaihah yang diabadikan dalam catatan sejarah. Yang sampai kepada kita hanyalah berita bahwa ia mengingkari ruku dan sujud dalam salat. Perkataan Tulaihah ini diabadikan dalam sebuah kitab sejarah berjudul Al-Bilazri, bahwa ia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk menggulung wajah kalian di tanah atau melengkungkan punggung kalian dalam salat. Ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan meluri wajah kalian dan memburukkan bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri. Tentu saja hal ini banyak membuat umat muslim yang menentang dakwah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, adalah sosok pemimpin yang bijaksana sekaligus tegas. Setelah menerima laporan tentang klaim kenabian Tulaihah dan pemberontakannya, Abu Bakar segera memahami bahwa ancaman ini tidak hanya berpotensi merusak akidah Islam, tetapi juga membahayakan stabilitas politik umat. Abu Bakar menolak untuk berkompromi dan memutuskan bahwa tindakan tegas harus diambil untuk menghadapi nabi palsu seperti Tulaihah. Sikap Abu Bakar yang tegas terlihat dalam kebijakan militernya selama Perang Rid. Ia memobilisasi pasukan umat Islam untuk melawan semua pemberontakan yang terjadi di Jazirah Arab. Dalam kasus Tulaihah, ia mempercayakan Khalid bin Walid, panglima terbaik umat Islam, untuk memimpin pasukan menghadapi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Tulaihah. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bergerak menuju wilayah Najd, tempat pasukan Tulaihah berkumpul. Pertempuran besar terjadi di Buzaka, sebuah dataran luas yang menjadi saksi konfrontasi antara pasukan Muslim dan pasukan pemberontak. Pasukan Tulaihah, meskipun lebih kecil jumlahnya, memberikan perlawanan sengit dengan mengandalkan strategi yang dirancang oleh Tulaihah. Namun pasukan Muslim memiliki kedisiplinan, tekad, dan keimanan yang kuat. Khalid bin Walid memimpin pasukan dengan strategi militer yang efektif, memanfaatkan keunggulan dalam organisasi pasukan dan moral yang tinggi. Dalam pertempuran ini, pasukan Tulaihah akhirnya mengalami kekalahan telak. Setelah kekalahannya, Tulaihah melarikan diri ke wilayah Syam, meninggalkan pengikutnya yang porak-poranda. Setelah kekalahan pasukannya Tulaihah, ancaman yang ditimbulkan oleh klaim kenabiannya mulai mereda. Meskipun demikian, Khalifah Abu Bakar tidak hanya berfokus pada penghentian pemberontakan, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaannya dalam menangani situasi. Abu Bakar mengakui bahwa perjuangan utama bukan hanya melawan pasukan pemberontak, tetapi juga membimbing umat kembali kepada jalan yang benar. Abu Bakar tidak pernah membiarkan klaim palsu ini berkembang dan merusak komunitas Muslim. Meski demikian, sikap Abu Bakar setelah pemberontakan menunjukkan kebijakan yang unik. Ia memberikan ruang untuk rehabilitasi bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada Islam. Setelah kekalahan di medan perang, Tulaihah melarikan diri ke wilayah terpencil dan hidup dalam isolasi. Disinilah ia mengalami pergulatan batin yang mendalam. Kesendirian dan kehancuran yang ia alami menjadi momen refleksi besar yang memaksanya menghadapi realitas dari tindakannya. Dalam kesunyian itu, ia mulai menyadari kesalahan besar yang telah ia buat. Klaim kenabian yang tidak hanya membawa kehancuran bagi dirinya, tetapi juga menyebabkan kekacauan di kalangan umat Islam. Bayang-bayang masa lalu yang gelap ketika ia mengklaim kenabian palsu demi kekuasaan kini membebani hatinya. Proses penyesalan ini bukanlah sesuatu yang instan. Hari-hari yang ia jalani dihiasi oleh perenungan mendalam tentang makna hidup, kebesaran Allah, dan tanggung jawab seorang hamba kepada Tuhannya. Tulaihah akhirnya kembali ke Madinah membawa rasa malu
namun dengan tekad yang kuat untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan jiwa yang telah terkoyak oleh kesalahannya sendiri, Tulaiha mengakui segala kekhilafannya. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah dan mengikrarkan taubat yang tulus tak hanya kepada Sang Pencipta, tetapi juga kepada umat yang pernah ia kecewakan. Di hadapan Khalifah Abu Bakar yang dikenal bijaksana, Tulaiha mengungkapkan keinginan untuk kembali kepada Islam dengan hati yang bersih dan niat yang jujur. Dalam kebijaksanaan dan kasih sayangnya, Abu Bakar menerima taubat tersebut, memberinya kesempatan untuk bergabung kembali dengan komunitas Muslim sebagai bentuk keadilan sekaligus pengampunan. Sebagai bentuk penebusan, Tulaiha bergabung kembali dengan komunitas Muslim dan membuktikan dirinya sebagai seorang yang berkomitmen kepada Islam. Ia tidak hanya kembali sebagai seorang Muslim biasa, tetapi sebagai seorang pejuang yang berusaha menunjukkan kesetiaan dan pengabdian penuh kepada agama yang sebelumnya ia tinggalkan. Ia mengambil bagian dalam ekspedisi militer di bawah kekhalifahan Abu Bakar, menunjukkan kemampuan dan keberaniannya untuk berjuang demi Islam. Dalam setiap ekspedisi yang ia ikuti, Tulaiha menunjukkan perubahan besar dalam karakter dan tujuannya. Ia tidak lagi mencari kekuasaan pribadi, tetapi berjuang untuk kepentingan umat. Dengan setiap langkahnya ia berusaha menebus kesalahannya, membangun kembali reputasinya, dan membuktikan kepada umat bahwa ia telah berubah. Ketika Kekaisaran Sasaniyah mengancam dunia Islam dalam Perang Qadisiyah, Tulaiha melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan keimanannya. Ia bergabung dengan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun lebih dari sekadar seorang prajurit biasa, Tulaiha dikenal karena keberanian dan keahlian taktiknya yang menonjol. Ia membawa pengalaman militernya yang luas ke dalam medan perang. Tetapi kali ini, dengan niat dan semangat yang benar-benar berbeda. Di tengah gemuruh medan perang yang porak-poranda, di antara daru pedang dan suara pekikan yang menggema, Tulaiha menunjukkan keberanian luar biasa. Sebagai seorang mantan panglima perang yang berpengalaman, ia memahami pentingnya strategi dan kepemimpinan. Ia tidak hanya memimpin pasukan dengan penuh semangat, tetapi juga menjadi teladan dalam pengorbanan pribadi. Ketika menghadapi musuh, ia bertempur dengan sepenuh hati, seolah-olah setiap ayunan pedangnya adalah bentuk penebusan atas dosa-dosanya di masa lalu. Dalam salah satu momen paling heroik di Perang Qadisiyah, Tulaiha menghadapi gelombang pasukan musuh menerjang seperti badai, membuat barisan Muslim sempat terguncang. Namun Tulaiha melangkah maju. Tubuhnya memancarkan ketenangan yang mematahkan rasa takut di hati para prajurit. Dengan suara lantang, ia meneriakkan perintah mengubah kekacauan menjadi harmoni strategis. Bersama Allah, kita tidak akan mundur, teriaknya. Suara menggelegar di antara debu-debu yang berterbangan. Ketika gelombang musuh semakin mendekat, Tulaiha mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, memimpin serangan balasan yang menjadi titik balik pertempuran itu di bawah panji Islam. Ia mengayunkan pedangnya dengan penuh keyakinan. Setiap tebas dan tusukan adalah bentuk pengabdian dan penebusan. Setiap langkah maju adalah penghancuran sisa-sisa masa lalunya yang kelam. Meski tubuhnya dihujani anak panah dan luka-luka yang menganga, Tulaiha tidak mengendurkan semangatnya. Baginya rasa sakit hanyalah peringatan dari dunia fana. Perjuangannya adalah demi kehidupan abadi. Pada momen puncak saat darah mengalir deras dari lukanya, Tulaiha tetap memimpin hingga nafas terakhirnya. Di tengah kerumunan musuh yang berserakan dan sorak kemenangannya menggema dari pasukan Muslim, Tulaiha menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Jiwanya pergi dalam keadaan damai, membawa kesaksian akan transformasi dirinya yang penuh keajaiban. Darahnya yang membasahi tanah Qadisiyah menjadi bukti nyata dari pengorbanan tanpa pamrih. Simbol perjalanan luar biasa seorang manusia yang pernah menentang Allah, namun berakhir menjadi salah satu pembela Islam yang paling setia. Namanya dikenang bukan hanya sebagai seorang panglima perang, tetapi sebagai lambang penebusan dan kekuatan iman yang luar biasa. Dalam gugurnya, Tulaiha mengukir warisan abadi yang akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi ini memberikan kita pelajaran mendalam tentang kekuatan taubat, kasih sayang Allah, dan potensi perubahan
dalam diri manusia. Tulaihah pernah berada di puncak kesalahan, menjadikan dirinya sebagai nabi palsu demi ambisi pribadi. Namun perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Hikmah pertama yang dapat kita petik adalah bahwa pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah. Tidak peduli seberapa jauh seseorang telah tersesat, Allah selalu memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tulaihah membuktikan bahwa taubat sejati tidak hanya berupa pengakuan verbal, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam hal ini melalui perjuangan di medan perang demi membela agama Islam. Pelajaran kedua adalah tentang keberanian untuk berubah. Banyak orang merasa sulit untuk mengakui kesalahan mereka, apalagi berani menjalani jalan penebusan yang penuh tantangan. Tulaihah menunjukkan bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri, mengakui kekurangan, dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Hikmah ketiga adalah tentang pengorbanan demi tujuan yang lebih besar. Dengan gugur sebagai syahid, Tulaihah meninggalkan warisan keberanian dan pengabdian yang tidak hanya membebaskannya dari bayang-bayang masa lalu, tetapi juga mengangkatnya sebagai contoh bagi umat manusia. Ia menjadi simbol bahwa akhir hidup seseorang tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalunya, tetapi oleh bagaimana ia memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya. Akhirnya kisah Tulaihah mengingatkan kita bahwa rahmat Allah melampaui batas-batas yang kita bayangkan. Kasih sayang, rahmat, dan ampunan Allah begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat ke-39. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Surat Al-A'raf ayat ke-156. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat ke-110. Dari semua ayat yang kita sebutkan tadi menggambarkan bahwa Allah memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang yang senantiasa memelihara hambanya. Ayat barusan juga menekankan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, dan rahmatnya senantiasa terbuka bagi mereka yang kembali kepadanya dengan taubat. Dari kisah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ini mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan, dan dalam perjalanan itu manusia diberikan kesempatan untuk terus belajar bertumbuh dan menemukan jalan kembali kepadanya, jalan menuju kebenaran. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu istiqomah di jalan kebenaran. Amin. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Segala kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan adalah semata-mata dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.